Oke nak, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang belum masuk siapa? Yang nggak masuk, ada nggak? Nil ya, oke. Berarti semuanya masuk. Di pembelajaran kita hari ini, itu kita akan belajar tentang prinsip desain grafis. Kalau sebelumnya kita udah belajar yang namanya unsur desain grafis. Apa aja unsur desain grafis? Ada yang masih ingat? Ingat nggak? Hah? Tipografi, ya betul. Font. Masa cuma Fadli doang yang ingat? Yang belajar selama ini cuma Fadli doang. Kalian kemana aja? Pentul. Hah? Kok pentul sih? Pentul itu tool nih. Orang belajar prinsip desain grafis sebelumnya kita udah belajar unsur desain grafis. Kok bisa pentul? Ada Hikmal nih pentul. Udah ngomongnya keras salah lagi. Apa? Dari yang lain? Warna. Color, ya. Terus apa lagi? Objek. Objek. Lebih tepatnya ke ruang ya. Terus selain itu ada lagi unsur desain grafis? Garis. Terus apa lagi? Abstrak. Titik. Abstrak itu bentuk. Abstrak. Nggak ada sakti. Hah? Apa lagi? Di LMS kan ada. Nah, kalian buka dong LMS-nya. Ya bukan, kalian harusnya kan belajar. Di LMS nih, kan Bapak udah ngasih nih. Nah, desain grafis. Nih, unsur-unsur desain grafis kan ada semua di situ. Hoha. Ya, nanti dipelajarin lagi. Oke, kita akan sekarang ke namanya prinsip desain grafis. Kalau unsur itu sesuatu yang tertuang di dalam sebuah desain grafis, sedangkan prinsip itu apa? Prinsip itu apa? Aturan, boleh. Apa lagi? Sikap. Enggak deh kayaknya. Enggak. Apa lagi? Apa? Pentul lagi. Oh, pentul terus. Apa lagi? Hah? Pendirian, ya, masuk. Apa lagi prinsip? Karakter. Masuk. Karakter. Apa lagi? Prinsip. Apa lagi? Nah, prinsip. Sifat. Ya, termasuk. Fadli terus yang jawab dari awal, nak. Selama ini yang belajar cuma Fadli doang kayaknya. Kayaknya Fadli dong. Fadli dan 16 bot lainnya ya Fadli. Fadli doang, yang lain pada NPC doang. Ya Li. Masa dari tadi yang jawab Fadli, yang lain ngapain aja belajar selama ini, nak? Hah? Ngapain? Hah? Ngapain pen? Oke, kita akan belajar yang namanya prinsip. Prinsip itu lebih kayak ke pedoman, kayak karakteristik dalam sebuah desain grafis yang harus sesuai ketika kalian membuat sebuah desain, itu yang namanya prinsip. Ya, paham ya? Jadi kalian harus ketika membuat sebuah desain grafis itu harus ngikutin yang namanya prinsip. Kalau kalian nggak sesuai ketika membuat desain grafis nggak sesuai dengan prinsipnya, maka hasil desainnya akan kurang, ya, akan jelek, nggak bagus karena nggak sesuai dengan prinsip. Sampai sini paham? Paham? Mal? Nggak usah jadi NPC terus, Mal. Ya. Oke? Pak NPC nggak?
Kamu, oh ya, udah nggak usah deh. Ya, prinsip desain grafis. Oke. Ya, kita akan mulai dari prinsip yang pertama, yaitu namanya kesatuan atau unity. Kesatuan dalam desain grafis berarti kohesi, konsistensi, keutuhan, dan keselarasan. Semua unsur desain dengan memperhatikan prinsip kesatuan, karya yang kita buat bisa lebih padu dan menghasilkan tema yang kuat. Contohnya saat memilih ton warna pada desain, kamu bisa menggunakan color palette supaya nggak ada warna yang saling bertabrakan. Selain itu juga kamu bisa menggunakan jenis font yang sama atau setipe jika desain kamu banyak mengandung teks. Itu, jadi selaras atau kesatuan. Kesatuan itu kayak saling berkaitan semuanya. Gitu, kayak pemilihan font. Ya, Wildan enak makannya. Ya dan Sakti dari mana tadi Sakti? Izin kemana? Ini mau lihat Hah? Di kamar mandi ada kantin? Kirain kamu kamar mandi beli jajan. Ya? Oke? Paham ya? Kesatuan itu saling berkaitan. Ketika kalian membuat desain, ya Calvano, ya, ketika kalian membuat sebuah desain, terus kalian pemilihan sebuah fontnya itu ya kalau bisa nyatu gitu. Font dengan apa namanya desain yang kalian buat dan tidak terlalu banyak font. Bapak mau nanya, dalam satu desain maksimal berapa font? 3. Berapa? 15. Jadi NPC kamu sekarang. Berapa? 2. Ya maksimal berapa font? 3 itu udah terlalu banyak. 4 lagi satu ini. 3. Kurang dengar bapak ini. Ya apa? Berapa? 3. 3 itu udah paling maksimal ya. Ketika membuat sebuah desain itu menggunakan 3 font. Itu paling maksimal dalam satu desain. Kalau lebih dari font, bapak yakin desainnya bakalan kurang atau jelek. Kalau orang yang ngerti desain ngelihat kalian buat desain terus fontnya terlalu banyak, Jelek nian. kalau kata orang Palembang gitu. Apa? Jelek nian. Jelek nian katanya. Ya. Oke? Paham sampai sini? Paham. Terus kemudian warna. Warnanya juga yang cocok, jangan bertabrakan, Nak. Ya. Terus di sini nih, ya. Kamu bisa menggunakan color palette. Itu paling sederhananya. Ketika kalian membuat sebuah desain, pakai aja contoh desain yang ada atau color palette. Paham? Ya, kita coba buka nih. Di sini. Kita tulis nih. Color. Kalian misalnya, saya pingin desain saya ini warna pink. Oke. Ya. Color palette. Ya. Nih, kalian cari aja. Kok ini sih? Di sini nih, Nak, ya. Kalian bisa buka gambar kalau palette misalnya kalian pingin warnanya apa? Pink, P-I-N-K. Ya. Oke, ntar nih. Kalian lihat. Nah, ini adalah contoh-contoh perpaduan warna pink yang memang cocok di desain kalian. Nggak usah ngide-ngide, ya. Lebih paling enak itu ketika kalian membuat color palette, menentukan sebuah warna, cari namanya color palette-nya. Paham? Nih, di sini ada contoh color palette nih, yang pink dari pink muda ke pink tua, terus kemudian nih perpaduan antara warna pink dan silver, ya. Tuh banyak, kalian tinggal pilih aja nih. Kalau kalian pingin pink ketemu hijau, ya, ada banyak. Pilih aja salah satu. Segampang itu untuk membuat sebuah warna, ya. Dia ini udah pasti selaras gitu. Atau itu yang pertama ya, atau yang kedua, kita bisa ya mencontoh desain orang yang bagus, ya. Desain orang yang bagus misalnya kita pingin buat poster atau flyer ya. Flyer desain pink. Nah,
Ya, kalian lihat di sini banyak desain-desain yang menggunakan perpaduan warna pink. Tuh, misalnya kalian pengen nyontoh warna pink yang mana nih? Misalnya pink ketemu biru. Nah, ini udah bagus kan perpaduan warnanya? Iya udah, kalian contoh aja untuk permainan warnanya. Paham sampai sini? Paham. Itu yang namanya kesatuan. Kesatuan juga itu bisa berarti objek yang kalian tentukan. Ya, objek yang kalian tentukan. Misalnya nih, kalian lihat di sini. Kebanyakan objek yang di sini adalah menggunakan objek apa? Siapa yang tadi bilang lingkaran? Ya, objek apa? Ini warnanya. Ya. Hah? Nah, ini deh, misalnya deh. Nih, kalian bisa lihat nih. Ini bagus kan desainnya kan? Nah, ini contoh desain-desain yang dia menyesuaikan prinsip yang namanya kesatuan. Semua warna bagus, bersatu. Terus kemudian font juga sama. Terus kemudian apa namanya? Objek yang digunakan juga sama. Ya, dia menggunakan objek yang namanya objek lingkaran atau elips. Paham ya sampai sini? Ya. Seandainya nih di sini ada bulatan-bulatan terus tengah-tengahnya kotak, cocok nggak? Ya, kurang cocok. Atau segitiga deh. Ya, kurang cocok gitu. Paham ya? Sampai sini paham? Nah, itu yang namanya kesatuan. Oke. Kesatuan paham? Apa yang pertama? Fit. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Prinsip desain grafis yang pertama apa? Zaini, kamu tuh bengong mikirin siapa sih, Fit? Mikirin siapa? Yang pertama, prinsip desain apa, Zaini? Zaini, prinsip desain yang pertama apa? 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 Apa, Zen? Apa? Apa, Fadli? Kohesi. Apa? Ini loh nak, kesatuan atau unity. Kenapa ngeblank sih kamu, Fadlila? Bapak udah berharap besar lu sama kamu, Fadlila. Ternyata sama aja. Oke, selanjutnya itu ya. Jalan membuat desain itu seperti itu ya. Paham ya sampai sini ya? Apa prinsip yang pertama? Kesatuan. Oke. Selanjutnya, prinsip yang kedua adalah atau apa? Keseimbangan. Dengan menerapkan prinsip keseimbangan, desain yang kita buat akan memiliki estetika yang baik dan lebih komunikatif. Ada beberapa pendekatan dalam prinsip keseimbangan desain grafis, yaitu keseimbangan simetris, asimetris, sederajat, dan radial. Nanti ada penjelasannya. Maksudnya seimbang itu gini, nak. Ya, Bapak tulis saja di sini anotasi. Nih, keseimbangan tuh gini. Kita misalnya membuat sebuah desain ya. Warnanya apa nih? Ya, misalnya kita membuat desain. Nih. Ya. Ini apa namanya? Artboard kita lah ya, lembar objek kita nih. Ya, keseimbangan tuh gini. Ya. Jadi kayak dibagi 2 atau dibagi 4. Nih, kalian lihat. Ya. Ketika kita menaruh objek di sini itu harus ada. Karena biar seimbang antara kanan dan kiri. Paham? Atau sebelah sini ada ya, sebelah sini juga harus ada. Sampai sini paham? Nggak boleh nak kita kayak gini nih, ya. Antara sebelah kanan bulatannya 2 nih, sebelah kiri bulatannya 1. Ini nggak boleh.
Jatuhnya nggak seimbang. Seimbang juga nggak harus sama. Oke, misalnya, ya, nih, di sini sama di sini, ini boleh, ya, karena sama-sama di sebelah kanan dan kiri itu ada objek. Atau sebaliknya, antara desain yang sebelah sini dengan desain yang sebelah sini juga sama. Paham? Paham sampai sini? Paham nggak? Ya, jadi harus seimbang. Jadi kadang itu orang ya ngebuat sebuah desain, dia nulis di sini nih, ada misalnya logo di sini, seret. Nah, di sininya kosong. Nah, ini nggak seimbang, nak. Dia udah buat desain di sini banyak, seret. Di sini hanya ada satu logo. Ya, ini nggak seimbang. Kecuali dia membuat lagi di sebelah sini, seret. Nah, ini seimbang. Tapi kalau kalian pengen nyimbangin, misalnya ada buat logo, ya buat aja objek kecil-kecil di sini. Nah, ini udah termasuk seimbang. Paham? Paham ya? Nah, keseimbangan itu ada 4 jenis: simetris, asimetris, terus sederajat, dan radial. Oke, kita geser. Yang pertama, prinsip keseimbangan. Ada 4 pendekatan. Yang pertama, keseimbangan simetris, susunan unsur-unsur desain yang dimulai dari titik pusat, lalu dibuat agar merata ke kiri dan ke kanan. Ya, seret mana? Anotasi. Nih, kalian lihat ya. Ini titiknya di tengah sini. Warnanya nggak kelihatan. Nah, hijau deh. Biru aja. Nih, ini titiknya tengah sini. Lihat ya, yang dibuat agar merata ke kiri dan ke kanan kanvas. Jadi karya yang dihasilkan akan memiliki bobot dan porsi unsur yang sama, baik di posisi kiri dan posisi kanan. Ya, dia ngebuat di sini ya, di sini juga dibuat. Maksud nggak, nak? Ya, di sini banyak objek. Sini juga. Ya, oke? Paham? Keseimbangan. Kalau warna beda nggak masalah, ya. Atau objek berbeda juga nggak masalah, nah, ya. Nah, tapi kalau dia namanya keseimbangan simetris itu ya antara sebelah kanan sini dengan sebelah kiri sini tuh dia sama. Paham sampai sini? Itu keseimbangan yang pertama. Terus keseimbangan yang kedua adalah keseimbangan asimetris. Unsur-unsur yang memiliki porsi yang sama akan diatur sedemikian rupa di setiap sisi kanvas. Warna, ukuran, bentuk, dan tekstur bisa digunakan sebagai unsur balancing atau unsur penyeimbang. Ya, ketika dia membuat sebuah desain nih, ya di sini nih, di sini ada desain nih, ya, dia juga buat di sini. Walaupun dia ini berbeda, tapi kalau kita tarik garis tengahnya antara yang dia sebelah kanan dan sebelah kiri itu sama. Paham sampai sini? Ya. Nggak harus sama antara kanan kiri, tapi bisa ada yang namanya balancing atau sebagai unsur penyeimbang. Oke? Paham? Paham, nak? Paham. Oke, selanjutnya keseimbangan sederajat. Bagian di belahan kiri kanan atau atas bawah yang tidak sama tetapi memiliki bobot yang relatif sama. Ini kita bagi 4 nih ya. Nih, kalian lihat nggak? Hafid lihat nggak, Hafid? Ya. Nih, kita bagi 4. Ini beda semua kan? Ya. Sebelah sini bentuknya kayak gini, sebelah sini bentuknya sini kayak gini. Tapi dia cenderung sama atau seimbang. Bobotnya itu sama. Itu kecuali di ujung sini warnanya putih doang. Nah, ini baru nggak seimbang. Sampai sini paham? Ya. Terakhir adalah seimbangan radial. Kalau radial ini dia memiliki wujud yang memancar dari titik tengah, jadi dia titik tumpunya di sini, seret ya. Terus kemudian memiliki bobot yang sama baik secara horizontal, vertikal maupun diagonal ya. Ini, tuh, semuanya sama antara kanan dan kiri, atas dan bawah. Paham? Itu dalam sebuah desain itu harus menerapkan yang namanya prinsip yang kedua, yaitu apa, Fajar? Prinsip yang kedua apa namanya? Ya. Taunya nggak tahu. Agak lupa dikit. Yusuf. Keseimbangan. Kasih tepuk tangan.
Memang biasanya di depannya NPC itu ada pemain utama. Ya. Oke. NPC itu sebutan lainnya bot. Oke. Kalau bot agak nggak enak lah ya dengarnya ya. Gitu. NPC lah, NPC. Paham? Sampai sini? Paham? Paham? Pit? Nggak mau gabung? Berdua? Suatu skill kamu orang jadi pemain utama. Paham ya sampai sini ya? Oke, selanjutnya. Hah? Apa nak? Apa? Apa? Jam berapa sekarang? Oke, sekarang kita lanjut. Prinsip yang ketiga. Proporsi. Ya, proporsi. Ada yang tahu proporsi? Hah? Ada yang tahu proporsi? Porsi makan, otaknya makan aja. Apa? Ada yang tahu proporsi, nak? Proporsi merupakan perbandingan antara bagian yang satu. Bib, coba cek videonya, Bib. Jalan nggak, Bib? Takutnya memorinya habis. Jalan. Hah? Jalan kan? Oke. Proporsi secara matematis, proporsi merupakan perbandingan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dalam desain, proporsi digunakan sebagai skala untuk membandingkan tiap-tiap unsur. Ya. Proporsi. Jadi gini. Perbandingan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam desain, proporsi digunakan sebagai skala untuk membandingkan tiap-tiap unsur. Jadi dalam sebuah desain kan nggak semua itu sama, ya, ukurannya nggak semua sama. Kayak misalnya font aja deh. Font itu ada yang besar, ada juga yang kecil, ya kan? Kalau semuanya besar, misalnya kalian menyampaikan informasi flyer aja semuanya besar, kurang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika membuat sebuah proporsi, ya nak ya, kayak sebuah lingkaran gitu. Lingkaran itu ya bener-bener emang harus membuat sebuah lingkaran ya bener-bener lingkaran, jangan lonjong-lonjong. Gitu. Itu juga termasuk proporsi. Nah, ini kita coba ambil contoh ya. Mana tadi? Kita lihat dari sebuah desain mana ya? Kita cari ya. Kok kalau desain warna pinknya aneh-aneh. Flyer desain. Nih, kalian bisa lihat ini deh. Ini deh. Oke. Ya. Open link in open image ini type. Kalian lihat desain ini? Bagus nggak, nak? Bagus nggak? Fajar, bagus ngajar? Bagus banget. Bagus. Ya. Ini flyer atau poster tentang digital marketing agensi. Nih, kalian bisa lihat ya. Ketika membuat sebuah desain secara proporsi itu, kita warna hijau deh. Ya. Pertama, dari font yang digunakan. Nih. Judul, ini semua judulnya proporsi. Ukurannya sama. Semisalnya nih, digital marketing agensi. Digitalnya kecil, marketingnya besar, agensinya kecil. Bagus nggak, nak? Kenapa? Kenapa? Karena nggak proporsi. Iya, kenapa jadi jelek? Karena nggak proporsi, bener. Karena nggak proporsi. Iya, kenapa jadi jelek? Kenapa harus proporsi?
Hah? Karena perbandingan skala nggak sesuai, Pak. Karena perbandingan skala nggak sesuai. Ya. Lebih tepatnya karena dia satu kalimat. Oke. Digital marketing agensi ini kan satu kalimat. Seandainya digitalnya kecil, agensinya kecil, maka yang kebaca orang pasti bacanya marketingnya doang kan? Ya, karena kayak udah beda kalimat gitu. Sedangkan ini kan dia dibuat proporsi nih ya. Ukurannya sama ya. Cuman ada ada kayak penekanan aja di sini. Ya di marketingnya karena warnanya lebih besar gitu kan. Nah, tapi dia tetap dalam satu kalimat. Paham ya? Sama kayak ini juga, Nak. Nih, ini judul kan. Bisnis konsep. Ya, ini ukurannya sama semua nih karena dia ini satu kalimat, sama yang bawahnya sini juga karena dia satu kalimat. Oke? Paham? Itu yang disebut yang namanya proporsi. Seandainya semua tulisan ini besarnya sama digital marketing, bagus apa enggak? Bagus apa enggak, Zaini? Apa prinsip yang ketiga Zain dalam desain grafis? Proporsi. Paham? Paham? Itu yang pertama, proporsi yang pertama. Dari font aja kelihatan ya. Yang kedua nih, kalian bisa lihat. Di sini ada yang namanya kontak per person ya. Ini juga semua proporsi. Di sini ada email, ada website, di sini ada alamat. Ini semua ukurannya sama kan fontnya kan? Nggak ada yang lebih besar kan? Nah, itu juga sama, harus proporsi ya, Fit? Oke? Paham sampai di sini? Nah, terus kita sekarang ke objek. Kalian lihat, di sini kan ada 3 penjelasan ya. Ya, ada 3 poin ya dalam sebuah desain ini, yaitu bisnis konsep, market analisis, sama marketing strategi. Kalian lihat di objeknya, sama nggak semua objeknya? Hah? Sama nggak objeknya? Sama. Kenapa? Karena mereka menjelaskan sama-sama di beberapa poin yang sama. Paham? Ini kan poinnya ada 3 nih. Tuh, ya dibuat sama. Seandainya nih, ya bisnis konsepnya ukurannya di segini, terus kemudian yang terakhir marketing strategi, dia dibuat lebih besar kayak gini. Cocok nggak? Enggak, karena dia di satu poin yang sama. Ya, ini poin-poin ya yang menjelaskan. Ya, atau subpoinnya, subpoin karena dia subpoinnya sama semua. Gitu. Sama di sini juga dia kontak personnya, ya, atau footernya. Footernya juga dibuat dari fontnya sama, dari buletannya sama tuh. Sampai sini paham? Paham? Paham nggak? Itu yang namanya proporsi. Jadi kalian kalau buat desain seperti itu, Nak ya. Ya, Nak ya. Oke, dibuat proporsi ya, Nak ya. Jangan asal-asalan, Nak ya. Selanjutnya apa lagi? Ya. Penekanan atau emphasis. Mana sih? Oke. Penekanan atau emphasis. Ya, penekanan adalah cara untuk menentukan bagian mana yang menjadi prioritas dalam desain yang kamu buat. Biasanya bagian ini merupakan informasi atau kesan. Yang ini kita sampaikan ke audiens. Nah, penekanan dan proporsi tentunya saling keterkaitan ya. Unsur-unsur yang menurutmu menjadi prioritas pasti akan memiliki proporsi yang lebih besar daripada unsur yang lain. Nah, kita balik lagi nih ke desain tadi. Lihat di sini. Di sini yang jadi penekanan yang mana? Digital marketing. Yang mana? Digital marketing. Digital marketing. Kamu kok ragu sih, Mal? Marketing. Di sini yang jadi penekanan yang mana? Mana, Sob? Digital marketing agency. Digital marketing agency. Wildan? Yang jadi penekanan yang mana? Itu mana? Digital marketing agency. Latif? Yang jadi penekanan yang mana? Yang digital marketing agency. Tadi dijelaskan ya. Penekanan itu
dia berkaitan dengan yang namanya proporsi. Ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Kalian bisa lihat di sini. Di sini yang menjadi penekanan itu adalah yang skalanya paling besar. Yang paling besar di sini apa? Tulisan digital marketing agency. Ya, itu namanya emphasis atau penekanan. Ya. Selanjutnya, setelah ini itu ada apa? Ada yang namanya ini. Ya. Sini nih. Ini penekanan kedua atau poin, subpoinnya. Ya. Kemudian biasanya orang itu baca apa sih ini? Nah, bisa ke sini atau bisa juga orang itu urutan bacanya dari yang paling penting ke sini. Kenapa harus ada yang namanya penekanan? Kenapa coba? Ya. Yang pertama, supaya menarik perhatian. Yang kedua, ada yang namanya hierarki. Hierarki itu urutan kepentingan. Jadi ketika orang melihat sebuah desain kalian, kalau semua tulisannya sama, itu orang pasti bingung. Ini saya mulai bacanya dari mana? Iya nggak? Ya. Tapi kalau salah satu yang paling besar ditonjolkan dulu, orang pasti akan bacanya yang paling besar dulu. Paham sampai sini? Paham? Kalian mau nyari desain apapun ya? Aduh. Ya, misalnya kita cari desain yang lain deh. Ya, flyer desain. Nih, kalian nyari apa ya? Food deh kita. Seru. Biar nambah lapar. Ya. Kalian lihat di sini deh. Nih. Tempe apa sih, Nak? Nanti apa cari yang bagus dulu. Nah, ini deh. Jangan. Istirahat. Kamu ini sana, tip istirahat. Gak apa-apa, ayo sini. Udah sana istirahat. Apa ini? Istirahat. Kamu ngomong-ngomong, sok-sok ngomong istirahat kamu. Disuruh istirahat beneran nggak mau. Kalau saran Bapak ya, kalau nyarinya dia di Google itu dia lebih ini, Nak. Lebih abstrak. Jadi hasilnya itu lebih banyak gitu ya. Yang jelek ada, yang bagus ada. Nah, kalau saran Bapak kalau kalian nyari referensi desain, bukanya namanya Nah. Ya. Kenapa Pinterest? Pinterest itu memang dia memunculkan sesuatu itu yang bagus-bagus. Gitu. Ya. Kalau misalnya kamu orang buat desain terus kalian upload di Pinterest, desain kalian jelek, itu nggak muncul. Biasanya. Ya, kalau desain kalian jelek. Food flyer ya. Dan kalau bisa ketika nge-searching sesuatu, nyari referensi, itu menggunakan bahasa Inggris. Ya, kalau kalian nyarinya bahasa Indonesia, biasanya rekomendasinya itu ya hanya terbatas buatan Indonesia dan itu dikit yang bagus-bagus. Nah, terus banyak yang kurang bagus gitu. Ya, tapi ya bagus-bagus tetap. Cuman kalau kalian ibaratnya gini, kalau nyari sesuatu kita menggunakan bahasa Indonesia ya terbatas. Hanya rekomendasi Indonesia. Tapi kalau kita nyari referensi sesuatu itu menggunakan bahasa Inggris, maka ya global, yang bagus-bagus seluruh dunia itu ya bakalan masuk. Ya, paham sampai sini? Paham sampai sini? Nih, misalnya deh, pisang goreng di sini. Ya, kita akan bahas tentang yang namanya penekanan. Di sini yang paling ditekankan apanya?
Apa, Tip? Gambar pisang goreng. Kalau pisang goreng pisang eksis tuh. Ya, di sini yang jadi penekanan adalah apa? Pisang goreng. Gambar pisang goreng. Ya. Oke. Izin save ya, kata Jenny. Kenal Jenny nggak? Kayaknya Zai. Nih kamu ganti nama Jenny jadi Jan. Ya. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua. Apanya? Penekanan yang kedua. Tulisan pisang goreng yang dia ditaruh di bawah sini. Ini yang kedua. Ya. Oke. Terus yang ketiga. Apa? Nah, jadi cemilan idaman dari pisang pilihan. Nah, biasanya orang tuh langsung baca yang oh apa sih itu gitu kan, menggunakan pisang pilihan digoreng dengan tepung roti yang renyah dipadukan dengan mesis dan keju parut. Oke. Gitu, itu yang namanya empesis. Ada yang namanya penekanan. Jadi ada dulu yang besar, baru yang sedang, baru yang kecil. Itu urutan. Kalau kita hanya membahas tentang font ya. Selain gambar ini kita alihkan dulu gambarnya ya. Kita membahas tentang font. Font yang paling pertama, yang paling besar itu tentang apa? Pisang goreng. Ya. Bukan cemilan idamannya. Nah, karena cemilan idamannya itu ya dari pisang goreng ini. Jadi cara bacanya ya ini pertama, ini kedua, ya, baru ini ketiga. Jadi urutan gitu. Dari yang paling besar dulu ke yang sedang, baru yang kecil, baru yang terakhir. Orang biasanya baru baca setelah mereka ngelihat, wah ini keren, menggugah selera nih, ini belinya di mana? Pasti baru terakhir itu mereka nyari-nyari, mungkin dari kontak personnya, ya, dari logonya, oh ini dijual di sini ya. Terus mungkin dari sininya, dari kontak person dan lain sebagainya, misalnya ada. Gitu, sampai sini paham? Paham. Terus ini kita bisa contoh nih ya. Tadi yang namanya keseimbangan. Nih, kalian bisa lihat. Ya. Ya. Nih. Seimbang nggak dia, Nak? Seimbang. Kita bisa nyeimbang ini ya. Di sini ada, di sini ada. Di sini ada, di sini ada, ya. Di sini ada, di sini ada. Jadi benar-benar seimbang. Paham? Dia menggunakan prinsip juga, namanya prinsip keseimbangan. Sampai sini paham? Ada yang bingung? Hah? Fajar? Tadi bingung. Sekarang udah nggak bingung, Jar? Yakin? Oke. Tadi prinsip itu kan udah kita sebutin 4, apa aja, Jar? Yang pertama? Satuan. Yang kedua? Keseimbangan. Yang ketiga? PowerPoint. Bisa. Proporsi. Yang keempat? Yang keempat ini barusan kita bahas. Mikir, saya ini manusia. Ayo, apa? Cepetan. Penekanan, oke. Pakai es krim. Hafid, apa aja, Fit? 4. Penekanan, terus keseimbangan, proporsi, ya kan? Iya. Proporsi. Satu lagi. Yang pertama apa tadi? Kesatuan. Ya, good. Jadi udah 4. Paham sampai sini? Paham? Paham nggak? Masih ada sisa 4 lagi. Oke, ya. Ada pertanyaan tentang 4 ini? Tentang Mana lagi nih? Ada pertanyaan nggak, Nak? Hah? Tentang 4 ini ada pertanyaan? Hah? Nggak ada pertanyaan? Oke. Ya. Oke, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Insya Allah semuanya paham ya. Untuk
prinsip desain grafis. Itu sebenarnya ada 8, tapi nanti kita bahas ke selanjutnya ya. Ngapain dihidupin? Gak ada yang nyuruh ngidupin. Waduh. Kacau. Kacau mania kamu. Ya, alhamdulillah jazakallahu khairan. Ya, sekian dulu penjelasan dari Bapak untuk prinsip desain grafis. Ada 4 ini ya. Kurang lebih Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.